Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 3 di dalam surat Al-Ikhlas. Sekarang dilanjutkan ke ayat 4 di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, hanya Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Maksudnya tidak ada satupun yang menyamainya, yaitu Gusti Allah. Karena kekuasaan Gusti Allah itu yang maha besar. Kekuasaan Gusti Allah itu yang maha luas. Karena seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah tidak akan bisa menyamai dirinya. Karena Gusti Allah itu sang pencipta. Gusti Allah itu yang serba maha di atas segala-galanya. Kalau seluruh ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu hanya sekedar ciptaan oleh Gusti Allah, tidak akan mampu menyamai diri Gusti Allah.
Karena Allah itu sang pencipta, Allah itu yang menguasai seluruh alam yang ada di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu jaberwa, maknanya lingkungan. Seluruh lingkungan yang ada di dalam dunia ini, semuanya kekuasaan Gusti Allah. Tidak ada yang menguasai satupun di dalam dunia ini. Seluruh makhluk-makhluknya, seluruh cipta-ciptaannya, yang menguasai lingkungan-lingkungan itu adalah Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu sang menguasai jagat. Karena di alam dunia ini, lingkungan alam dunia ini adalah lingkungan Gusti Allah. Karena yang menciptakan alam dunia ini adalah Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan lam mati jaberla, Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah menciptakan dalan-dalan di alam dunia ini. Semuanya diciptakan oleh Gusti Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, seorang nabi, seorang para aulia, para wali, para sahabat, dan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya dikasih jalan oleh Gusti Allah. Karena di dalam huruf lam mati jaberlah, Gusti Allah gawe dalan. Semua cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia ini, bukan manusia saja, semuanya dikasih jalan semua. Karena kekuasaan Gusti Allah itu yang maha lebar, maha luas, maha perkasa. Semuanya yang merajai itu Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu yang maha besar, Gusti Allah itu yang maha adil, Gusti Allah itu yang maha agung, Gusti Allah itu yang maha adil. Gusti Allah menciptakan manusia, Gusti Allah menciptakan para nabi, Gusti Allah menciptakan para sahabat, para aulia, para wali, dan para turunan-turunan para nabi itu. Semuanya dikasih jalan semua oleh Gusti Allah. Karena seluruh turunan-turunan nabi itu dikasih jalan semua oleh Gusti Allah. Mem maknanya Muhammad. Gusti Allah mengasih jalan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam huruf lam mati jaberlah. Gusti Allah gawe dalan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah di perjalanan manusianya di dalam huruf ya jaber ya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu perjalanan manusianya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang manusia. Kalau Nabi itu hanya nama atau pangkat. Jadi aslinya seluruh nabi, seluruh manusia itu sama, cuman perbedaannya derajat dan pangkatnya. Karena di dalam huruf mim maknanya Muhammad, huruf ya jabar ya makna perjalanan manusianya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang manusia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mempunyai perjalanan seperti manusia-manusia biasa. Jadi manusia itu harus mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam huruf ya jabar ya perjalanan manusianya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW seorang manusia. Jadi marilah kita ikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Karena ada perjalanan yang mulia dan yang baik. Karena di dalam kapasiku maknanya ujung. Jadi manusia itu mempunyai ujung. Jadi berbuatlah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena kalau ingin mulia, ikutilah anjuran-anjuran dan tingkah laku, dan sunnah-sunnah
yang dibawa oleh kayak Nabi Muhammad SAW di dalam huruf mim. Mim maknanya Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan huruf ya jabariyah, perjalanan manusianya. Seluruh manusia itu pasti ada perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan kapaseku. Kapaseku itu maknanya ujung. Jadi manusia itu pasti ada ujungnya. Kalau ujung manusianya itu pasti ada kematian. Jadi ingatlah kematian. Manusia itu hidup pasti mati. Jadi ingatlah di dalam dunia ini, di dalam kematian. Karena setiap manusia itu ada perjalanan semuanya di dalam dunia ini. Kalau orang sehat pasti mempunyai sakit. Kalau orang hidup pasti mempunyai mati. Di dalam huruf kapaseku maknanya ujung. Jadi ujung manusianya itu di dalam kematian. Di dalam kematian itu adanya di alam kubur. Lalu dilanjutkan dengan huruf nun tasjid, ing perjalanan petunjuk. Kalau manusianya ingin mengikuti petunjuk-petunjuk Gusti Allah, jadi ikutilah perjalanan manusianya yang bernama Muhammad. Muhammad itu seorang manusia dan seorang nabi dan seorang rasul. Jadi manusia itu mempunyai perjalanan manusianya. Manusia itu ing perjalanan petunjuk itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Gusti Allah telah menunjukkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam huruf nun tasjid, ing perjalanan petunjuk. Kalau manusia di dalam huruf kapaseku itu ujung maknanya. Jadi manusia itu harus ingat ing dalam ujung manusianya itu. Ujung manusianya itu adalah kematian. Kalau manusianya ingin mendapatkan nikmat ing dalam kematiannya atau ing dalam kubur, jadi ikutilah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan seorang rasul. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama seperti kita semua, manusia biasa. Cuman perbedaannya ing derajat lan pangkatnya. Lalu dilanjutkan dengan lam jabarlah. Lam jabarlah maknanya jalan. Gusti Allah telah menunjukkan di dalam huruf nun tasjid ing perjalanan petunjuk. Ing perjalanan petunjuk udah dikasih jalan oleh Gusti Allah. Kalau yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, ikutilah utusan-utusan Gusti Allah itu. Ikutilah seluruh para nabi yang sudah ditunjukkan oleh Gusti Allah. Contohnya kayak Nabi Muhammad SAW, khususnya orang Islam. Bila ada di luar Islam mau mengikuti aturan-aturan atau anjuran-anjuran kayak Nabi Muhammad SAW, saya sebagai orang Islam mengucapkan Alhamdulillah. Di luar keyakinan agama Islam masih ada orang yang ingin mengikuti agama Islam. Jadi orang Islam wajib bersyukur kalau ada orang di luar Islam mau mengikuti agama Islam. Jadi manusia itu kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jadi ikutilah petunjuk-petunjuk yang didapatkan dari seluruh utusan-utusan Gusti Allah itu. Seorang nabi, seorang wali, sahabat nabi, para aulia dan seluruh tabi'in, turunan-turunan para nabi. Karena turunan-turunan para nabi itu semuanya baik, tapi ada salah satu yang tidak baik. Karena turunan-turunan nabi juga itu seorang manusia. Manusia itu ada yang baik, pasti ada yang buruk. Karena tidak semuanya sempurna hidup di dalam dunia ini. Keturunan siapapun itu tidak ada yang sempurna. Keturunan wali juga tidak ada yang sempurna. Keturunan nabi juga tidak ada yang sempurna. Keturunan para aulia tidak ada yang sempurna.
Karena di dalam kesempurnaan itu kecuali Gusti Allah. Yang maha sempurna itu Gusti Allah, tidak ada yang lain. Seluruh cipta-ciptaan Gusti Allah itu mempunyai kekurangan semua. Seorang nabi pun tidak sempurna, turunan-turunan nabi pun tidak sempurna. Jadi pilihlah yang baik dan yang bagus dan yang benar dan yang mulia. Karena di dalam perjalanan manusia itu pasti ada yang baik, pasti ada yang jelek. Pasti ada kemuliaan, pasti ada keburukan. Jadi pilihlah yang baik-baik saja, peganglah yang baik-baik saja. Karena seorang nabi pun pasti ada kesalahannya. Karena nabi itu manusia. Manusia itu terdirinya dari 4 inti. Ada nafsu, amarah, kebaikan dan kebijakan. Nabi itu juga manusia. Jadi manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan mempunyai kebenaran. Huruf H-Pasehu maknanya nyata. Gusti Allah telah menyatakan di dalam utusan-utusan Kanjeng Nabi dan seluruh para aulia atau seluruh para sahabat atau seluruh utusan-utusan yang diutus oleh Gusti Allah, bahwa Gusti Allah telah menyatakan ada kehidupan pasti ada kematian. Karena Gusti Allah menciptakan makhluk di dalam dunia ini pasti entar dikembalikan ke sisi Gusti Allah itu. Semuanya sudah dinyatakan. Karena manusia itu tidak ada yang kekal. Manusia itu pasti mempunyai kematian. Karena Gusti Allah hanya sekedar menciptakan. Lalu kalau udah waktunya, lalu dipanggil ke sisi Gusti Allah. Di dalam huruf H-Pasehu maknanya nyata. Lalu dilanjutkan dengan huruf K-Pasehu maknanya ujung. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu pasti ada ujungnya. Ujungnya itu pasti kematian. Jadi manusia itu harus berbuat kebaikan, kebijakan, dan kemuliaan. Karena manusia itu di dalam dunia ini semuanya perjalanannya berbeda-beda. Ada yang memilih kemuliaan, ada yang memilih kebaikan, ada yang memilih keburukan, ada yang memilih kejahatan. Tergantung kemauan manusianya. Gusti Allah tidak bisa melarang keinginan-keinginan manusianya itu. Karena Gusti Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Keinginan manusia itu pasti dikasih oleh Gusti Allah. Karena yang menanggung beban itu bukan Gusti Allah. Yang menanggung beban itu manusianya itu sendiri. Karena di dalam dunia ini manusia itu bermacam-macam keinginannya. Jadi manusia itu harus mempunyai pedoman, pendirian, keimanan, keyakinan saking dirinya di dalam hatinya. Lalu dilanjutkan dengan huruf Fa-Fasehu maknanya rentetan. Gusti Allah di dalam menciptakan makhluk yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama, contohnya manusia, segumpal cairan, segumpal darah, segumpal daging, lalu disifat menjadi sifat manusia bentuknya, lalu dikasih roh, dikasih pancer, lalu roh itu bergerak. Lalu manusia itu diminta pertanggungjawaban, ditanya oleh Gusti Allah, apakah kamu mau entar takdirnya begini? Kamu mau atau tidak? Kodratnya kamu entar begini, mau atau tidak? Kalau mau, di dalam 5 bulan pancer itu diterapkan. Kalau tidak mau, entar jabang bayi itu keguguran. Tapi kalau mau, entar terus terbentuk menjadi si jabang bayi. Lalu manusia itu lahir di dalam dunia, singkat cerita 9 bulan lebih atau kurang.
itu lahirlah si jabang bayi. Si jabang bayi ini lahir dari rahim ibu. Lalu si jabang bayi ini suci dari segala-galanya. Bila ada orang yang menyatakan bahwa di dalam luar nikah menyatakan anak jada, berarti itu salah menafsirkan. Semuanya anak yang diciptakan oleh Gusti Allah, namanya si jabang bayi itu, tidak ada noda, tidak ada dosa, itu manusia yang paling suci. Karena si jabang bayi itu manusia yang paling suci. Karena si jabang bayi itu namanya insan hamil. Insan itu manusia hamil kamu suci. Jadi manusia yang paling suci itu adalah si jabang bayi. Jadi kalau ada orang yang menyatakan di luar nikah lalu melahirkan, lalu dia dijuluki anak jada, berarti manusia itu salah menafsirkan. Karena seluruh jabang bayi itu semuanya suci, bersih, tidak ada noda dan dosa. Di dalam rentetan Gusti Allah menciptakan manusia-manusia di dalam rahim sampai ke alam dunia. Lalu manusia itu udah dewasa, lalu manusia itu tergantung memilihnya jalan yang mana, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kalau manusianya menginginkannya cahaya jati dirinya baik, bagus, benar, mulia, berarti mengikuti kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jatiku diriku manusia. Jadi manusia itu mengikuti kitab Nur Jati, berarti cahaya jati diri manusia itu baik, bagus, benar, mulia. Tapi kalau manusianya tidak mengikuti kitab Nur Jati, berarti manusianya itu cahaya jati dirinya tidak baik, tidak bagus, dan tidak mulia. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu tangan jaberwan, maknanya lingkungan. Jadi semua lingkungan yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam rahim, yang ada di dalam kubur, semuanya kekuasaan Gusti Allah yang telah dibukakan oleh Gusti Allah, yaitu ada 3 alam. Jadi kalau manusia yang mengetahui tentang alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka, berarti manusia itu tidak mengetahui kekuasaan Gusti Allah. Karena kekuasaan Gusti Allah itu yang serba maha, di atas segala-galanya. Kalau manusianya mengikuti anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh Gusti Allah, manusia itu hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Lalu mengetahui tentang kekuasaan Gusti Allah di dalam alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka, berarti manusia itu ujub dan sombong. Karena kekuasaan Gusti Allah yang 4 alam ini belum dibukakan semenjak Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Bila ada manusia yang mengetahui tentang surga neraka, alam pertimbangan atau alam maksar, berarti manusia itu ujub dan sombong. Karena 4 alam itu belum dibuka oleh Gusti Allah. Jadi manusia itu harus sadar diri. Karena manusia itu hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Bila ada orang yang menyatakan surga, neraka, dan alam pertimbangan dan alam maksar yang udah diucapkan oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, berarti penafsirannya kurang pas. Berarti manusia itu sombong, ujub, dia melebihi dari Sang Pencipta, melebihi dari Gusti Allah.
Karena kekuasaan Gusti Allah itu yang maha besar dan yang maha luas. Tidak ada yang menyamai segala sesuatu yang ciptakan makhluk-makhluknya terhadap Gusti Allah. Kemampuan apapun itu tidak ada yang mampu menyamai Gusti Allah. Di dalam walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi manusia itu tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Gusti Allah atau kepintaran Gusti Allah atau yang melebihi Gusti Allah. Jadi ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu tidak ada yang mampu. Bila ada orang yang menyatakan surga, neraka, alam pertimbangan, alam mahsyar, mengetahui dirinya sebagai manusia sudah mengetahui kekuasaan Gusti Allah, berarti manusia itu ujub dan sombong. Karena manusia itu tidak bisa mengetahui alam gaib itu, yang keempat itu, karena belum dibukakan oleh Gusti Allah. Yang sudah dibukakan oleh Gusti Allah yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Jadi semua ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu, yang keempat alam itu tidak ada yang tahu. Kalau yang tiga alam yang telah dibukakan oleh Gusti Allah, alam rahim, alam dunia, dan alam kubur, itu pasti tahu manusia itu. Jadi kalau ada manusia yang menyatakan tahu tentang empat alam itu, berarti manusia itu sombong dan ujub. Lalu dilanjutkan dengan huruf alif jabar a, ing atase Gusti. Dari seluruh ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu semuanya sudah diatasi semua oleh Gusti Allah. Semuanya Gusti Allah sudah mengatur kepintaran apapun. Seluruh ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu, seluruh makhluk-makhluknya itu ada derajatnya, ada tingkat-tingkatannya, dan ada kepintarannya. Itu kepintaran ciptaan-ciptaan Gusti Allah, contohnya manusia. Jadi tingkatan-tingkatan kepintaran manusia itu pasti ada batas-batasnya. Tidak mungkin melebihi Sang Pencipta, tidak mungkin melebihi Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu yang maha besar, Gusti Allah itu yang maha agung, Gusti Allah itu yang maha menguasai seluruh jagat di alam dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan huruf haja berha, harokat perbuatannya. Harokat perbuatannya ini, Gusti Allah telah menciptakan manusia yang ada di dalam dunia ini. Tergantung manusianya mengambilnya harokat perbuatannya yang mana, yang baik atau yang buruk, yang bagus atau yang mulia, yang jahat atau yang sampurna. Yang sampurna itu kebaikan, kebagusan, kemuliaan. Jadi manusia itu menjalankannya kesempurnaan. Sampurna itu kemuliaan. Kalau manusia tidak bisa menjalankan kebaikan, berarti manusia itu menjalankannya keburukan. Lalu Gusti Allah tidak menanggung beban apapun terhadap manusia yang melakukan kejahatan itu. Yang menanggung itu manusianya sendiri. Karena di dalam huruf ha jabar ha, harokat perbuatannya. Jadi tergantung harokat perbuatan manusianya itu sendiri di dalam perjalanan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan huruf dal tangwan pasidun ajaroba saking Gusti Allah. Udah dibuktikan oleh manusia. Jadi kalau manusia melakukan ketegadan, keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah, lalu dibuktikan ing perjalanannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Jadi manusia itu mulia, berarti manusia itu mengambilnya kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jadi itu diriku manusia. Berarti mengambilnya kitab Nur Jati. Ing perjalanannya
cahaya jadi dirinya manusia itu baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Kalau manusia yang paling suci itu tidak ada. Yang paling suci itu si jabang bayi kalau manusia, karena tidak ada noda dan tidak ada dosa. Kalau manusianya mengambilnya kitab insan hamil, manusia itu harus menjalankannya kesucian kalau ingin suci, kalau ingin mulia ing perjalanannya. Kalau manusia itu ingin mengambilnya di dalam kitab Nurjati, berarti manusianya itu ing perjalanannya harus baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Kalau manusia telah menjalankan kebaikan, kebagusan, kebenaran, kemuliaan, entar manusia itu cahaya jadi dirinya baik, bagus, benar, mulia di hadapan Gusti Allah. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nuhrina wa Muhammad wa sallim ala wa tabaraka wa ta'ala wa rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaghfir wa majidah ya rabbana lakal hamdu kama sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunabbi min jami'il ahwali wal afat wa adrikna biha jamal hajat wa adrikna bi jami'il sya'at wa tarfuna biha inta ta'ala darajat wa tubalikuna wa surabatan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min kulli fazilati wa najatan min fadil hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairu nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li waladina kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakah fi rizqi wa rahmatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut. Allahumma qina 'alaina fi shiqaratil maut wa najina min fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal lana innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berdi berizkillah wa umurina wa salamati berdi berizkillah wa umurina wa salamati berdi berizkillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal